Nah, untuk tugas kali ini yaitu menginterface aplikasi software SketchUp. Nah, apa sih aplikasi software SketchUp itu? Nah, SketchUp adalah aplikasi software 3 dimensi. Kita buka SketchUp-nya. Di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2008. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini ada tulisan choose template. Kita klik, kemudian di sini ada banyak macam template, tapi saya menggunakan simple template dengan satuan meter. Di sini juga ada dengan satuan feet, kemudian ada architectural design, architectural design dengan satuan milimeter, feet, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut, klik start using SketchUp. Nah, ini untuk tampilan awal dari SketchUp-nya. Untuk orang yang ada di sini bisa kita hapus dengan cara klik lalu klik delete. Nah, untuk yang hijau ini disebut dengan bidang gambar. SketchUp ini memiliki 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk sumbu yang berwarna merah ini disebut dengan sumbu X, lalu yang biru ini disebut dengan sumbu Y, dan yang hijau ini disebut dengan sumbu Z. Nah, pada tampilan dari interface pada SketchUp ini ada file. Nah, di dalam file itu ada new untuk membuat file baru, kemudian ada open untuk membuka file yang sudah disimpan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada edit. Di edit itu ada undo, redo, cut, copy, paste, dan lain sebagainya. Kemudian ada view, ada toolbars, kemudian hidden section, section cut, access, guide, dan sebagainya. Lalu ada kamera, kemudian ada draw. Di draw itu ada line, kemudian ada freehand, dan sebagainya. Lalu di sini ada tools, ada windows, dan help. Nah, bidang gambar harus di antara garis sumbu ini, tidak dikenankan untuk melewati garis sumbu. Nah, kemudian untuk memudahkan kita membuat atau menggambar, di sini kita menggunakan top. Nah, ini tampilan top ya, jadi biar lebih mudah gitu. Lalu di sini ada pen. Pen itu gunanya untuk gunanya seperti ini ya, untuk melihat atau menggeser bidang gambar atau sumbu. Nah, di sini ada rectangle. Rectangle itu untuk menggambar agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada pull atau push. Nah, disimpan di gambar yang kita buat tadi. Nah, untuk push kita tinggal tarik ke atas. Untuk pull kita tinggal tarik ke atas, dan untuk push kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari atas ya, tampilan top, dan ini untuk tampilan ISO. Ini untuk tampilan dari depan, dan ini untuk tampilan dari belakang, right. Ini untuk tampilan dari samping, kemudian ini belakang, dan ini dari bagian kiri. Kemudian di sini ada offset. Offset itu gunanya untuk menggambar pada bidang yang sama, misalkan seperti ini. Nah, on edge, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa
bisa menggambar seperti ini. Nah, untuk di sini ada eraser. Eraser itu gunanya untuk menghapus yang tidak perlu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada pensil ya. Pensil gunanya untuk menggambar. Nah, agar lebih mudah kita gunakan tab, measure, tools atau meteran. Di sini kita juga bisa mengukur panjang pada bidang yang kita gunakan. Nah, misalkan di sini panjangnya 7,09 meter. Kemudian untuk lebarnya ada 3,01 meter. Nah, di sini saya akan mencoba menggambar ya. Nah, ini fungsinya dari push and pull. Nah, kemudian ada move. Nah, ini untuk move itu gunanya untuk memindahkan objek. Kemudian ada rotate. Rotate itu untuk merotasi. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada di sini banyak sekali ada paint bucket. Paint bucket itu untuk mewarnai, misalkan di sini itu banyak banget. Di sini ada karpet. Nah, bukan hanya itu, di sini juga ada color. Misalkan kita pakai yang warna pink. Nah, fungsinya untuk memberikan warna pada bidang. Ini banyak sekali warna-warna. Misalkan kita pakai karpet yang ini. Nah, seperti ini. Biar menambah kesan lebih menarik. Lalu di sini ada scale. Scale itu gunanya untuk mengukur tinggi dan untuk merubah ukuran bentuk pada bidang. Lalu di sini juga ada predoktor untuk membuat garis bayangan sesuai sudut, misalkan seperti ini. Nah, ini garis sudut. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada juga 3D text. Nah, 3D text itu gunanya untuk
tadi untuk 3D text itu seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada teks. Di sini ada teks, kemudian ada dimension. Nah, dimension itu untuk memunculkan angka. Nah, untuk memunculkan angka di sini itu misalkan di sini ada kita mengetahui panjang dari bangunannya. Di sini untuk panjangnya itu ada 4,32 meter. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga look around. Nah, di sini ada gambar mata. Ini tuh look around untuk melihat seluruh bagian dari bidang gambarnya. Itu. Kemudian di sini ada poligon. Nah, poligon itu sendiri gunanya itu untuk membuat atau menggambar ukuran dengan radius atau meter. Seperti ini. Nah, di bawah situ ada di bawah pojok sini ada tulisan radius 0,19 meter. Jadi radius ini tuh 0,19 meter. Nah, tidak hanya itu, di sini juga ada lingkaran dengan fungsi yang sama. Nah, radiusnya itu ada 0,78 meter. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita bisa save gambar ini. Yang pertama kita save. Nah, save-nya itu menggunakan tipenya itu pakai SKP atau formatnya itu SKP. Di sini kita buat folder baru aja. Nah, kita kasih nama di sini Aini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menyimpan filenya itu dengan ekspor itu bisa dengan bentuk 3G atau 2D. Kita coba yang 3G terlebih dahulu. Nah, formatnya itu DAE, kita ekspor. Nah, lalu kita juga bisa menyimpannya dengan format 2D. Nah, sini grafik, formatnya itu bisa PNG atau JPG. Ekspor. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bisa juga menyimpan video dengan animasi. Caranya sebelum ke animasi kita ke view dulu nih. Ke view, kemudian ke animation, add skin. Nah, untuk scene 1 itu kita lihat misalkan dari depan. Nah, setelah itu kita ke view lagi, animation. Untuk scene 2 itu misalkan kita lihatnya dari samping.
dan seterusnya. Setelah itu kita bisa memutarnya ini tuh ya pakai orbit. Nah seperti ini. Kemudian bagian belakang. Nah setelah itu kita file, kemudian export animation. Nah untuk mengekspor ini tergantung dengan banyaknya scene yang kita ambil. Nah seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.